Udah nyala belum sih recordnya? Nah, udah. Ntar ya, present screen dulu. Oke, sudah kelihatan belum? Sudah. Oke. Oke, aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat semuanya. Terima kasih sudah datang ke seri webinar dari Research Group saya di sini. Di sini di malam ini kita akan membahas tentang Figma Design 101. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Rohman. Saya adalah seorang creator di UpLabs sejak tahun 2019. Kemudian saya juga seorang mobile app developer dari tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian saat ini sebagai freelance UI UX designer dan asisten di lab saya, kode asistennya DIT. Nah, terus saya juga aktif sebagai DSC Lead Telkom University batch 2020-2021, dan ini ada sedikit recent works atau project-project terbaru dari UI design yang saya kerjakan baru-baru ini. Oke, next. Nah, yang perlu dipersiapkan di webinar kali ini adalah yang pertama PC atau laptop. Jadi buat teman-teman yang masih mengikuti webinar ini pakai HP, dipersilakan pakai laptop. Kemudian koneksi internet wajib, karena Figma itu kan butuh koneksi internet untuk save dan sebagainya. Nah, terus tools utamanya adalah Figma. Oke, nah apa aja sih yang kita bahas pada malam kali ini? Ada beberapa outline yang akan kita bahas, yaitu pengenalan Figma, kemudian gimana cara download dan instalasi Figma, kemudian kita akan membuat project, bagaimana membuat project baru di Figma, kemudian kita akan menjelajahi workspace atau halaman kerja dari Figma. Terus kita akan nanti berkenalan dengan komponen-komponen dasar yang biasanya dipakai untuk mendesain sebuah user interface. Nah, kemudian nantinya kita bakal langsung praktik nih buat sebuah desain aplikasi to-do list dan sekaligus prototyping juga. Kemudian di akhir nanti kita bakal bahas plugin-plugin yang recommended untuk diinstal di Figma dan sangat membantu gitu. Oke, kita langsung mulai aja. Sebentar. Share screen entire. Udah kelihatan ya? Dari. Oke, jadi Figma ini adalah sebuah design tools dan prototyping tools. Nah, Figma ini sendiri adalah tools yang paling banyak digunakan oleh para produk designer di seluruh dunia. Karena yang pertama ini fiturnya ada desain, prototyping, kemudian Figma juga menyediakan berbagai macam desain sistem, ada untuk Android, untuk website, kemudian untuk iOS, dan masih banyak lagi. Kemudian fitur yang paling berguna di sini adalah collaboration. Jadi nanti ketika kalian menggunakan Figma, misalkan di personal project ataupun project team, nanti kalian bisa kolaborasi di Figma gitu untuk nyusun desainnya, nanti bisa kolaborasi. Nah, kemudian Figma juga gratis. Nah, ada beberapa tools yang besar di UI design, ada Adobe XD, ada Sketch, ada Figma, tetapi kalau Figma itu gratis. Nah, untuk Adobe XD dan Sketch itu dia berbayar. Nah, ini starter plan-nya untuk Figma itu 3 project. Kemudian kita bisa version history project kita itu selama 30 hari, kemudian 2 editors, kemudian unlimited cloud storage. Jadi ketika kalian menggunakan Figma, itu kalian bebas menyimpan semua project kalian di cloud, tidak terbatas penyimpanannya. Kemudian unlimited
viewer. Nah, viewer ini yang tadi yang fitur collaboration. Nah, di sini ada fitur desain. Ini adalah fitur utamanya, kemudian prototyping juga. Nah, kemudian desain sistem. Nah, Figma menyediakan desain sistem yang bisa digunakan. Nah, kemudian kita akan coba untuk download ya. Nah, bagi kalian yang menggunakan Windows bisa download desktop app-nya ataupun macOS bisa download desktop app. Tapi misalkan kalian nggak mau download desktop app-nya bisa langsung di browser. Jadi tinggal sign up Google. Oke. Nah, nanti tinggal sign up, nanti workspace Figma-nya itu bakal run di browser gitu. Jadi nggak harus download desktop app. Nah, di sini kita create account dulu. Karena ketika kalian menggunakan Figma harus ada account dulu. Jadi account di figma.com. Nah, setelah kita daftar, kita bakal dialihin ke ini ke workspace-nya Figma langsung. Nah, kita langsung dialihin ke workspace utamanya. Oke, kita udah bahas Figma, kemudian download instalasi. Nah, sekarang kita langsung ke Figma-nya. Nah, untuk membuat project baru di Figma, kita bisa gunakan dua cara. Yang pertama ada di sini di bagian kiri itu ada draft, kemudian ada tanda plus itu diklik. Nah, kemudian di sini kita bisa membuat blank canvas, itu artinya belum ada desain apapun. Kemudian ada ini untuk mobile, ada iPhone, kemudian ada Google Pixel juga untuk Android, kemudian untuk desktop, ini mungkin bagi yang ingin mendesain website bisa pakai mode desktop. Tapi kita akan pilih blank canvas. Nah, di sini yang tadi saya bilang desain sistem. Nah, jadi ada material ini untuk Android, kemudian ada iOS, kemudian ada juga banyak sekali tools yang disediakan Figma di sini, ada wireframing juga. Nah, sekarang kita akan langsung ke blank canvas. Klik blank canvas, kemudian create file. Oke, sekarang kita sudah ada di working space-nya Figma. Ini adalah tempat di mana kita nantinya bakal mendesain tampilan aplikasi kita. Nah, di sini di sebelah kiri, di sini ada layer tree atau di mana kita bisa nanti ngelihat susunan layer dari desain kita di sini. Kemudian ada aset. Nah, di sini ketika kita membuat sebuah komponen, asetnya bisa kita lihat di sini. Nah, untuk membuat komponen nanti kita lakukan saat study case. Ini untuk yang bilah sebelah kiri. Kemudian di sini ada beberapa menu, ada file untuk file operation umumnya, bisa create new, kemudian export, kemudian di sini edit. Di sini ada beberapa properti yang bisa digunakan. Kemudian view ini untuk menampilkan utility. Di sini bisa rulers, penggaris untuk di sini. Kemudian bisa nampilin outline, pixel preview, kemudian resource use ini bisa ditampilin semua. Kemudian di view ini juga kita bisa zoom in, zoom out, kemudian kita bisa zoom to fit dan lain-lainnya. Oke, kemudian di objek ini nanti kita gunakan sebagian besar itu di sini. Ini untuk rotate dan segala macamnya ada di objek. Ini nanti kita bakal pakai juga. Kemudian vektor, nah ini untuk bentuk-bentuk untuk join, kemudian untuk membentuk sebuah
custom gitu, custom vector. Kemudian text ini untuk membuat sebuah teks. Kemudian arrange ini untuk meletakkan layoutnya gitu. Mau align left, align right, align top dan sebagainya di sini. Kemudian di plugin ini akan di list plugin-plugin yang kita install, yang sudah kita install. Nah, di sini ada beberapa plugin yang sudah saya install di sini. Ada emoji, kemudian masih banyak lagi. Kemudian integration. Nah, di Figma sendiri kita langsung bisa integration dengan Dribbble. Jadi ketika kita desain di Figma, kita langsung bisa upload desain kita itu di Dribbble atau Shot istilahnya. Kemudian preference ini untuk settingan Figma-nya biasa. Kemudian libraries. Nah, ini untuk balik ke sini. Kemudian help and account. Ini untuk bantuan dan logout. Nah, kemudian kita akan fokus ke sini, ke bilah di atas sama yang ini, yang di kanan. Kita akan fokus ke dua ini. Nah, yang pertama kita bakal bahas yang di atas dulu. Nah, yang ini ada kursor move dan kursor scale. Nah, ini untuk move, ini untuk menggerakkan objek kita kemanapun. Kemudian untuk ini, untuk scale kita bisa scaling kalau kita menggunakan scale. Nah, kemudian ini untuk move, ini bukan untuk edit, ini untuk move biasa gitu. Move dan scale. Nah, kemudian di sini kita balik ke project baru tadi. Nah, di sini ada dua juga, ada frame dan slice. Nah, frame ini karena di sini kan kita hanya memiliki blank canvas. Nah, misalkan kita di sini mau buat sebuah desain untuk mobile application. Nah, di sini kita bisa pilih misalkan iPhone Pro Max di sini. Nah, ini adalah frame pertama kita. Ini frame 1. Nah, jadi nanti ini bisa kita atur juga ukurannya, frame-nya, tergantung kebutuhan. Nah, kemudian ada juga slice. Nah, slice ini adalah tools yang digunakan untuk mengekspor satu bagian tertentu di dalam frame. Misalkan di sini saya akan coba menggunakan desain yang sudah jadi. Nah, ketika kita menggunakan slice, ini kita digunakan untuk mengekspor sebagian. Nah, seperti ini. Misalkan kita mau ekspor hanya ini aja. Kita langsung bisa klik export dan kita bisa ekspor PNG-nya. Nah, seperti itu. Di sini juga kita bisa lihat preview-nya. Nah, di sini preview adalah hasil yang akan kita dapatkan nanti ketika kita udah ekspor gitu. Jadi ini bisa berubah juga nanti. Nah, tergantung slice-nya segimana gitu. Kita slice-nya itu sampai mana. Itu fungsi dari slice. Nah, ini shortcut-nya S. Kalau mau bikin frame itu tinggal pencet F dan langsung ada di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu di sini shape. Ada rectangle untuk membuat persegi. Nah, seperti ini. Kemudian ada juga line untuk membuat garis. Kemudian ada arrow. Nah, ini biasanya untuk membuat back button atau bisa juga membuat komponen-komponen lainnya. Kemudian ada ellipse di sini untuk membuat lingkaran. Kemudian ada juga polygon di sini untuk membuat segi yang tidak hanya segitiga ya, bisa kita tambahkan juga di sini menjadi segi 6, 8, 5, 10 dan seterusnya. Kemudian saya juga bisa membuat sebuah bentuk bintang. Nah, ini biasanya kita pakai kalau misalkan kita mau bikin fitur rating. Nah, jadi bintang di sini udah built-in gitu di Figma.
Jadi kita nggak perlu cari icon bintang lagi untuk dimasukin ke desainnya gitu. Nah, kemudian di tools ini juga kita bisa menambahkan gambar. Misalkan di sini. Nah, kita tinggal taruh aja di sini. Nah, seperti itu. Ini untuk komponen ini. Kemudian kita lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu di sini ada pen tools dan pensil. Nah, pen tools ini kita pakai untuk menggambar sebuah bentuk yang bebas gitu. Misalkan seperti ini. Misalkan kita, nah seperti ini. Ini juga bisa kita temukan di, misalkan kalau kalian ada yang jago pakai Illustrator, Adobe Illustrator, ini juga ada di situ, pen tools. Kemudian ada juga pensil. Nah, pensil ini bakal berguna ketika kita membuat desain atau dokumentasi desainnya gitu. Misalkan kalian punya pen tab nih, dan kalian mau dokumentasiin desainnya, di sini bisa dikasih catatan dan lain-lainnya. Ini menggunakan pensil. Kemudian teks ini seperti biasa untuk membuat teks. Kemudian ini untuk menggerakkan kanvas kita untuk memudahkan untuk mendesain. Kemudian ini adalah komentar. Nah, jadi di komentar ini misalkan desain ini, nah, komentar ini bakal berguna ketika kita yang tadi collaboration. Jadi ketika ada beberapa orang yang mendesain di satu kanvas, ini bakal berguna banget. Oke. Kemudian kita bahas, kita akan fokus ke shape sekarang. Hapus dulu ini. Nah, di sini kita misalkan punya dua buah shape, yang satu kotak, yang satu lingkaran. Nah, di sini bisa kalian lihat kalau ada sebuah tools di sini. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita klik satu buah shape, itu akan ada di sini, akan ada tools lagi. Nah, ini kita gunakan yang pertama ini untuk mengekstrak titik-titik shape-nya itu, biar kita bisa bentuk sebuah shape baru. Nah, kemudian yang kedua ini untuk menampilkan dia outline atau bukan. Kemudian yang ketiga adalah yang ini. Nah, ini kita untuk dia outline atau fill gitu. Kita nentuin itunya. Itu untuk yang di atas tengah. Kemudian kita akan fokus ke bilah sebelah kanan. Di sini kita masih pakai shape. Nah, di sini ada beberapa alignment di sini. Ada alignment sebelah kiri, kemudian ada center, ada sebelah kanan, kemudian ada top, ada center dari atas. Kemudian ada ini juga. Misalkan di sini kita punya dua objek. Nah, ketika kita klik ini, dia bakal center dengan objek lainnya, seperti itu. Kemudian ada align bottom juga, nah seperti ini. Itu untuk alignment. Nah, jadi komponen yang di kanan ini bakal beda setiap kita, misalkan di sini shape bakal kayak gini. Kemudian misalkan di sini kita punya teks, dia bakal beda lagi. Kalau shape tadi cuman ada fill, stroke, efek, export. Kalau teks itu ada komponen teks yang di sini kita bisa nentuin font family-nya apa, terus font size-nya seberapa gitu, bisa di sini. Kemudian font style, kemudian di sini ada font height,
ada letter spacingnya berapa persen, kemudian line spacingnya berapa, kemudian di sini ada text alignment juga, ada rata kiri, ada tengah, kemudian ada rata kanan. Kemudian di sini misalkan kita punya sebuah teks tapi di sini seperti ini, misalkan kita mau buat button, nah seperti ini, kita tinggal gunain ini item align-nya. Nah, ini untuk top, ini align top, kemudian align center, dan ini align bottom. Nah, untuk membuat button seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal buat seperti ini. Nah, nah kemudian di sini juga ada yang namanya constraint. Constraint ini buat nandain di sini kita patokannya di mana sih gitu. Di sini misalkan patokannya itu di atas frame sama kanan frame. Nah, ini kita bisa jadi patokan untuk menentukan jarak dari objeknya ke kanan frame sama jarak dari objeknya ke atas frame. Itu bisa kita tentuin dari sini. Misalkan kita mau ke empat-empatnya gitu, bisa. Nah, bisa center juga. Nah, constraint ini yang umum digunakan sih yang ini, left sama top. Kemudian di sini kita juga bisa ngatur selain kita drag seperti ini untuk ngatur lebar dan tingginya, kita bisa pakai ini. Nah, ada W di sini untuk weight, kemudian ada H di sini untuk height. Nah, kemudian kita juga bisa atur sudutnya di sini. Kalau misalkan kita punya sebuah set kotak, kita bisa atur sudutnya misalkan 45, nah, seperti ini. 20. Kemudian kalau kotak itu kita juga bisa buatin border radius. Kalau kalian yang udah paham CSS pasti bisa border radius seperti ini. Kemudian selain border radius semua sisi, kita juga bisa spesifikasiin tiap sisi itu border radiusnya seberapa gitu, bisa. Misalkan kayak gini. Kemudian ada fixed position when scrolling. Misalkan kalian buat sebuah website nih, dan navbarnya itu nggak ke scroll pas kita nggak ikut ke scroll pas di scroll websitenya, itu bisa pakai ini. Kemudian ada fill, stroke, efek, sama export. Fill itu buat warna dalam atau keseluruhannya tanpa garis luar atau border. Kemudian kalau kita nonaktifkan fill-nya bakal hilang. Misalkan di sini kita aktifkan stroke, nah jadinya dia kayak border. Ini kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Kemudian efek ini ada beberapa, ada drop shadow, ada inner shadow. Inner shadow ini bayangan yang masuk ke dalam gitu. Kemudian drop shadow ini yang kayak biasa ada bayangannya di bawah. Kemudian ada layer blur. Ini misalkan kalian mau bikin glass morphism yang sekarang lagi hype, itu bisa pakai layer blur sama background blur. Kemudian kita bisa atur juga di sini, misalkan drop shadow-nya itu, bentar kita pakai fill dulu, kemudian di sini F. Nah, di sini kalau kita misalkan drop shadow, kita bisa atur juga warna dari shadow-nya seperti apa. Nah, misalkan seperti ini, kemudian kita juga bisa atur intensitas shadow-nya itu seberapa gitu, misalkan 10. Nah, seperti ini. Kemudian blur-nya itu seberapa. Jadi di sini kita bisa kreasiin gitu sesuai dengan apa aplikasi kita mau kayak gimana. Nah, itu untuk shape. Nah, jadi
sekarang kita langsung ke studi kasus saja. Studi kasus kita kali ini adalah membuat sebuah aplikasi, yaitu to-do list. Kita hapus dulu. Nah, jadi misalkan di sini kita spesifikasiin dulu to-do list kita itu nantinya ada dua screen. Yang pertama ada home. Ini akan menampilkan list to-do-nya. Kemudian yang kedua adalah add to-do page. Ini untuk menambahkan to-do. Nah, ini adalah brief dari desain kita. Misalkan di sini ada dua screen, kemudian di sini kita buat satu lagi frame-nya. Nah, ini untuk home, kemudian ini untuk web page. Nah, pertama yang harus kita lakukan itu, nah, mobile application itu kan ada beberapa komponen ya. Ada app bar namanya, kemudian ada button navigation dan konten. Nah, sekarang kita di sini menggunakan sebuah app bar. Kita akan buat aplikasi yang cukup sederhana aja. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya membutuhkan sebuah komponen di sini. Nah, untuk komponen itu kalian bisa download UI kit-nya. Nah, ini kalau status bar ini saya dapatkan dari UI kit. Di sini kita bisa kalau mau menyesuaikan itu kita bisa langsung ungroup dulu. Kemudian group section. Nah, kita akan mulai untuk mendesain sebuah tampilan aplikasi yaitu to-do list di sini. Di sini saya akan tentukan dulu warna dasar aplikasinya itu yaitu F5, F5, F7. Untuk color sendiri itu kalian bisa download sebuah plugin di Figma, itu ada color palette namanya. Tapi di sini saya biasa menggunakan warna ini, dan untuk app bar-nya kita akan menggunakan putih. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita bakal tambahin titel aplikasinya yaitu to-do list. Nah, kemudian di sini kita akan setting teksnya ke Poppins misalkan. Kemudian ini semi bold. Kemudian teksnya rata kiri. Dan ukuran teksnya adalah 18. Nah, sekarang app bar kita udah jadi. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah button yang nantinya bisa mengarahkan kita ke add page-nya gitu. Di sini misalkan saya akan membuat sebuah floating action button, yaitu berbentuk lingkaran. Dan kita taruh di bawah sini. Nah, di sini saya akan menggunakan sebuah plugin yaitu palette. Nah, di sini kita bisa mencari palet-palet yang unik di sini dengan watercolor. Kemudian ada beberapa palet di sini. Saya akan gunakan user interface.
So instead of, kita akan pakai material color palette karena ini kan aplikasi mobile ya. Material palette. Nah, jadi ini bisa di save juga nih linknya nanti. Misalkan di sini kita pilih warna biru, kemudian di sini di fill itu kita langsung paste aja kode warnanya, langsung enter. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini karena ini button, kita akan menambahkan sebuah icon, yaitu icon tambah. Kita pakai teks aja di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita tentukan, yaitu di sini misalkan saya gunakan 24. Ini medium dan warnanya adalah putih. Nah, ini sepertinya terlalu kecil, kita langsung ubah ke 36. Nah, sekarang button kita sudah jadi untuk mengarahkan ke bagian add page. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian kiri dari workspace Figma itu, di bagian frame home itu udah ada beberapa layer. Yang pertama ada layer icon plus yang tadi kita tambahkan, kemudian ada layer button yang berbentuk elips, kemudian ada layer to do di sini, tulisan atau teks. Kemudian di sini ada komponen, ini kita taruh di bagian atas saja, paling atas. Kemudian ada juga komponen rectangle. Nah, komponen-komponen ini bisa kita beri nama, misalkan di sini app bar, background. Kemudian misalkan to-do list-nya ini kita ubah namanya menjadi app title. Kemudian, nah di sini yang paling penting adalah kita akan melakukan grouping namanya. Misalkan di sini plus dan shape lingkaran ini kita bisa group. Caranya dengan select keduanya dengan menekan tombol shift. Nah, kemudian klik kanan dan group selection. Nah, di sini sudah ada grup 2. Nah, di sini di grup ini kita bisa namakan lagi menjadi button add. Kemudian ini tadi status bar. Nah, ini halaman home. Kemudian kita harus menambahkan sebuah list to do-nya gitu. Misalkan di sini kita zoom dulu. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk membuat sebuah list yang berbentuk persegi panjang. Nah, seperti ini. Kemudian oke. Di sini kita berikan margin ya sebanyak 24. Berarti di sini width-nya itu dikurangi 48. Karena 24 di kiri dan 24 di kanan. Jadinya dikurang 48. Seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita akan berikan border radius sebesar 10 dan kita ubah warnanya yaitu putih. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita mungkin tambahkan sedikit shadow. Kita ke efek, kita klik plus, kemudian pilih drop shadow dan di sini kita akan ubah warna shadow-nya agak sedikit light. Nah, seperti itu. Kemudian intensitasnya juga kita kecilkan dan blurnya agak dibesarkan. Sekarang kita sudah berhasil membuat sebuah to-do.
Kemudian di sini langkah selanjutnya adalah kita harus tambahkan informasi to-do-nya itu apa. Misalkan di sini kita ada yang namanya checkbox, kita akan buat sebuah checkbox menggunakan set rectangle, kemudian kita atur border radiusnya sebesar 4 misalkan. Nah, kemudian di sini karena ini checkbox yang belum dicek di checklist, kita bakal pakai yang namanya stroke, bukan fill. Nah, fill-nya kita hapus dulu. Cara hapusnya adalah dengan menekan tombol minus. Nah, seperti ini. Kemudian kita aktifkan stroke dan misalkan di sini width stroke-nya adalah 2 dan kita ubah warnanya menjadi biru. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan teks juga untuk menampilkan informasi to-do-nya, misalkan belajar coding. Nah, di sini kita coba pakai regular. Kemudian font size-nya adalah misalkan 16. Kemudian ini rata kiri. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita punya sebuah to-do. Nah, sama seperti yang button tadi, kita bakal grouping. Kita select belajar coding, kemudian select rectangle-nya, dan select rectangle yang satunya. Kita group dengan cara klik kanan, group section, atau bisa langsung Ctrl G. Nah, seperti ini. Kemudian kita namakan to-do. Misalkan kita mau buat beberapa to-do lagi, kita tinggal duplikat. Caranya adalah dengan klik kanan atau langsung Ctrl D di sini. Di sini saya akan buat sekitar 4 to-do. Nah, oke, home kita sudah jadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah misalkan kita akan buat add page-nya. Di sini kayak biasa kita tentukan warna dasarnya dulu. F5, F5, F7. Kemudian karena kita nantinya bakal membuat aplikasinya itu dengan coding ya kan. Kita harus konsisten nih di add bar-nya terutama. Karena ini kan nantinya bakal sama di semua page-nya. Jadi kita tinggal copy aja dan taruh di add page. Kita namakan add new task. Kemudian status barnya kita copy ke add page. Ya, seperti itu. Kemudian di sini kita akan coba untuk buat sebuah form. Seperti biasa pakai rectangle. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih margin sebesar 24, yaitu minus 48. Kita letakkan di tengah. Nah, kemudian di sini saya ingin kasih border radius. Dan warnanya adalah F5, F5, F7, tetapi sedikit gelap di sini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita berikan label atau hint. Kalau di mobile itu namanya hint. Di sini misalkan title, letakkan di sini. Kemudian pop tekstilnya di sini saya akan ubah menjadi light dan font size-nya 16. Kemudian warnanya itu saya agak sedikit transparankan. Nah, seperti itu. Ini di bagian fill, di bagian sini ada persenannya itu untuk opacity-nya atau tingkat transparannya itu seperti apa, Kak. 0 itu paling transparan dan 100% itu paling tidak transparan. Jadi di sini saya akan set opacity-nya ke 50%.
seperti ini. Kemudian kita akan grup, Ctrl G, ini misalkan kita namakan edit text title. Kemudian di sini saya akan menambahkan lagi, misalkan di sini description. Misalkan di sini description-nya agak panjang. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan priority. Nah, kita akan buat sebuah priority. Di sini saya akan copy teksnya saja. Copy teks, kemudian paste di sini. Priority. Ini saya akan coba membuat priority-nya dengan radio button. Di sini untuk membuat radio button kita bisa menggunakan ellipse. Misalkan ukurannya adalah 20. Nah, 20. Kemudian di sini kita ubah dari fill ke stroke dan width-nya adalah 2 misalkan. Dan di sini kita kasih labelnya. Misalkan priority-nya low. Nah, kita grup dulu. Grup ini untuk priority low. Kemudian di sini kita akan duplikat dan membuat priority yang lain, misalkan standar. Normal. Kemudian kita buat lagi satu lagi yaitu high. Kemudian kita butuh sebuah button untuk menyimpan to-do list kita. Di sini kita tinggal buat sebuah rectangle ya. Oke, samakan width-nya seperti edit text tadi. Kemudian di sini misalkan tingginya itu 48 misalkan. Misalkan 52 karena ini button agak lebih tinggi dari edit text-nya. Nah, di sini saya akan kasih sebuah border radius 10 misalkan, dan fill-nya adalah biru. Nah, kemudian di sini kita kasih teks, misalkan save text. Coba font family-nya misalkan medium, kemudian ini 18 dan warnanya putih. Letakkan di tengah, kemudian kita group seperti itu. Ya, kemudian kita akan organize lagi. Di sini masih priority low namanya. Di sini kita akan ganti sesuai dengan priority-nya. Di sini normal. Kemudian yang satu lagi itu high. Kemudian yang grup 1 ini tadi button save. Seperti itu. Nah, tapi kita di sini ada yang kurang karena usernya di sini kan belum bisa back ke home. Jadi di sini kita tambahkan, sini kita geser dulu beberapa angka di sini. Kemudian kita tambahkan sebuah arrow. Nah, seperti ini. Kemudian kita balik atau flip. Caranya adalah klik kanan, kemudian flip horizontal. Kemudian kita taruh di sini. Misalkan di sini kita tambahkan ukurannya seperti ini. Misalkan 1,5. 1,5, oke. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah desain aplikasi to-do list. Oke.
Selanjutnya adalah di sini kita grouping dulu app bar-nya. Kita langsung Ctrl G dan ketikkan app bar. Dan status bar kita taruh di atas app bar biar kelihatan status barnya. Kemudian yang sama untuk home kita grouping juga. Ini namanya adalah app bar. Dan selesai. Desain kita udah selesai, tetapi kita belum masuk ke bagian prototyping. Nah, yang selanjutnya kita bakal bahas adalah prototyping. Nah, jadi prototyping itu adalah cara kita untuk mensimulasikan gitu. Aplikasi kita ini bakal jalannya gimana sih waktu nanti aplikasinya itu dibuat gitu. Flow-nya itu kayak gimana gitu. User itu berinteraksi dengan aplikasinya itu seperti apa. Nah, jadi gunanya prototyping itu. Di sini untuk membuat prototyping kita siapkan desain pertama, karena di sini desain kita sudah jadi. Kita tinggal klik prototype di bagian kanan dari workspace Figma. Di sini ada prototype. Nah, kemudian di sini misalkan yang mau kita prototype adalah button plus. Nah, jadi di sini kita tinggal klik button plus, kemudian di sini ada sebuah icon plus. Ini menandakan kita mau ngarahin button ini kemana gitu. Misalkan di sini kita akan mengarahkan ketika button ini diklik, dia akan masuk ke add page. Nah, seperti itu. Di sini ada berbagai macam trigger, ada on tap, itu ketika buttonnya diklik, ada on drag, itu ketika di drag, kemudian ada hover, mungkin untuk website itu biasanya hover, kemudian press, itu ketika kita menekan agak lama, itu pressing, kemudian key. Nah, ini mungkin untuk keyboard mungkin ya. Kemudian ada mouse enter, mouse lift, touch down, touch up. Ini bisa dikombinasikan gitu. Di sini kita akan pilih on tap dulu. Kemudian, nah di sini ada beberapa macam prototype. Ada navigate to, ini artinya kita bakal pindah halaman. Kemudian ada open overlay, ini bakal menimpa halamannya gitu, kayak dissolve gitu. Kemudian scroll to, ini bakal nge-scroll. Misalkan website itu kan ketika ada menu di atasnya itu kan biasanya ada yang langsung ke scroll ke bawah gitu. Pas kita klik menunya, itu bisa pakai scroll to. Ada juga swap overlay, ini bakal ganti gitu, ganti. Kemudian ada banyak sih di sini, ada open link, ada back, ini untuk kembali ke frame sebelumnya, ini untuk back. Di sini kita bakal pakai navigate to. Kemudian tujuannya adalah add page. Nah, di sini kita akan pakai yang namanya jenis animationnya. Di sini ada beberapa, ada instan, ini tidak ada animasi sama sekali yang instan. Kemudian ada dissolve. Nah, ini dia bakal seperti ini. Ketika kita hover di sini, nah dianimasikan. Nah, seperti ini. Ketika smart animate, nah seperti ini. Kemudian move in, nah pergerakannya seperti ini. Kemudian kita juga bisa menentukan arahnya, bisa dari kanan, bisa dari kiri, bisa dari atas, bawah, dan sebagainya. Kemudian ada move out, ini seperti ini. Ada push juga, ada slide in, ada slide out. Kita akan pergunakan move in dengan arah yaitu ke atas. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih tipe animasinya seperti apa. Ada is in, itu bakal masuknya itu agak mulus gitu. Kemudian ada is out, itu keluarnya itu pas animasinya sudah selesai, itu ada animasi lembutnya gitu. Ada is in out, itu keduanya. Kemudian is in back, itu untuk kembali. Ada is out, ada is in out back. Nah, di sini kita akan pakai is in out. Is in and out di sini. Kemudian kita juga bisa tentukan durasi animasinya. Di sini 300 milisecond atau
0,3 detik. Kita pakai yang default aja di sini. Nah, ketika sudah menentukan prototype dan properties animasinya, langkah selanjutnya adalah kita langsung klik icon play di sini di bagian kanan atas. Kita klik play dan tunggu sampai prototypingnya muncul. Oke. Nah, seperti ini aplikasi kita ketika di prototype. Nah, kita coba untuk klik button add-nya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita belum animasikan apa-apa lagi. Kita akan coba lagi untuk animasikan ketika dia kembali gitu. Berarti yang ini. Ketika kita klik ini, dia akan kembali ke home atau back. Kita akan animasikan lagi, misalkan di sini kita klik di sini. Oke, belum. Ini kita coba untuk navigate. Oke, seperti itu. Komponennya agak kecil, sebentar. Kita akan modifikasi dulu. Nah, biar komponennya itu bisa diklik, kita siasati dengan menggunakan ini rectangle. Kita bungkus komponen kita dengan rectangle. Misalkan di dalam app bar, kemudian arrow-nya ditaruh di atas, kemudian ini kita bisa transparankan. Oke. Nah, kemudian kita group. Nah, agar dia ada gitu, ada space-nya buat diklik. Nah, selesai ini, kita langsung prototyping lagi. Ini kita hapus dulu. Nah, yang kita prototype itu sekarang yang ini, yang kotak. Nah, kita coba play lagi. Nah, seperti itu. Kita akan tambahkan juga di shape tags-nya. Di sini navigate juga sama. Oke, ketika kembali dia akan balik ke home. Ketika save, dia juga akan kembali ke home dan menampilkan to-do baru. Di sini kita nggak bisa lihat to-do-nya karena ini kan masih dummy ya. Jadi kita perlu coding dulu gitu. Tapi flow-nya seperti ini. Nah, kemudian ada juga yang namanya Smart Animate. Nah, caranya adalah misalkan di sini saya akan duplikat dulu add page-nya. Dan di sini misalkan head-nya 42, kita pakai 42 di sini. Seperti itu. Nah, ketika kita klik description, dia akan expand gitu. Misalkan di sini ketika klik expect description, dia akan ke sini dan animation type-nya kita pakai Smart Animate. Nah, jadi dia bakal nentuin sendiri animasinya itu kayak gimana berdasarkan frame by frame-nya gitu. Misalkan di sini add, kemudian kita bakal nambahin description. Nah, dia bakal ke expand gitu. Karena ini long text bentuknya. Kemudian misalkan kita klik juga priority-nya atau sebutannya itu radio button. Nah, kita tinggal add lagi di sini. Kemudian di bagian setelah animate-nya itu dia bakal ngefill gitu. Misalkan kita pakai biru. Dan ini juga biru. Nah, seperti itu. Kita akan prototype lagi. Misalkan ketika kita klik radio button-nya, dia bakal ke sini dan Smart Animate. Jadi kita coba play. Sini kita description seperti itu, kemudian
Nah, seperti itu. Dan save task ke sini lagi. Nah, seperti itu. Jadi itu dia pembahasan kita untuk desain dan prototyping. Kemudian kita ke bahasan selanjutnya yaitu instalasi plugin. Nah, di sini untuk mencari plugin, kalian bisa ke community. Oke, kemudian di sini ada files dan plugin. Nah, pilih plugin. Nah, di sini ada banyak plugin, ada banyak sekali plugin yang bisa diinstal. Yang pertama adalah ada material design icon. Jadi di sini kalian bisa menemukan lebih dari 27.000 icon yang bisa dipakai. Kemudian ada autoflow, ini buat kita bikin wireframe atau user flow. Kemudian ada unsplash di sini untuk menambahkan gambar-gambar yang atau stock foto yang high quality. Nah, untuk menginstal plugin kita langsung bisa install, misalkan di sini saya mau install remove background. Nah, kita langsung bisa install. Nah, ketika dia sudah installed dan di sini muncul pop-up plugin installed, ketika kita balik ke desain, misalkan di sini kita punya sebuah gambar, misalkan import gambarnya dulu, place image. Kemudian kita cari gambar yang tidak transparan. Misalkan ini. Nah, untuk menggunakan pluginnya kita langsung saja ke tab menunya di sini, kemudian plugin, dan cari plugin yang kita menggunakan. Yang tadi apa namanya? Background remove. Nah, ini. Nah, di sini kita harus set API, berarti kita harus daftar dulu. Jadi seperti itu teman-teman untuk mengoperasikan plugin. Di sini misalkan saya tadi udah download material design icon. Nah, di sini kita tinggal aktifkan aja pluginnya. Nanti nah dia akan langsung muncul seperti ini. Nah, jadi kita langsung bisa pakai icon-icon yang disediakan oleh plugin ini untuk dipakai di desain kita seperti ini. Kemudian di sini ada community. Komunitas Figma itu lumayan besar. Jadi kalian bisa download desain sistem, kemudian download ilustrasi dan sebagainya bisa di sini. Karena banyak desainer yang nyediain ilustrasi gratis di Figma. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Mungkin ada pertanyaan? Bang Adit, mau nanya dong, Bang Adit. Oke, silakan. Bang, ini kalau misalnya entah aku yang lewat apa gimana, tapi kalau misalnya untuk web sama app kan ada ya, sudah jelas. Kalau untuk desktop, ada nggak ya kira-kira lewat Figma ini? Maksudnya secara templating khususnya gitu, ada nggak? Oh, desain sistemnya. Ya, begitu. Seharusnya ada sih. Bentar, kita coba search desain sistem. Harusnya ada. Nah, ini. Oh iya, ini semua ya? Ya, tinggal ke community, kemudian desain sistem. Nah, sebenarnya kan sekarang desktop app itu kan bisa pakai desain sistemnya website juga kan? Iya, bisa sih. Ada Ya. PWA juga tuh. Oke, thank you. Bisa kok dipakai, desain sistem mobile pun bisa dipakai di desktop sekarang. Mantap. Thank you, Bang.
Dit, aku mau Oke, nanya dong. silakan. Ini kan kamu sering ngegunain Figma dan Adobe XD nih. Hmm. Kamu sendiri lebih sering menggunakan Figma atau Adobe XD nih? Oke, kalau saya sendiri sih preferensinya tergantung projectnya kayak gimana. Kalau misalkan mau lebih leluasa gitu, leluasa dalam hal leluasa ngedesainnya lebih baik Figma. Karena misalkan nih sebuah fitur yang kayak gini, nah seperti ini itu nggak ada di Adobe XD. Jadi kalau misalkan pakai Adobe XD itu harus nyediain 2 shape kayak gini, terus duplikat lagi, timpa di sini, terus select 2-nya, terus pakai subtract. Dan kalau mau dijadiin setengah lagi itu harus di subtract lagi. Jadi lebih fleksibel di Figma gitu. Tapi Mantap. kalau prototypingnya itu lebih powerful XD sih kalau prototyping. Oke, oke. Makasih Bang Adit. Ini anak-anak RG-nya nggak ada yang nanya nih. Iya nih, ada yang nanya nggak? Tahu barangkali. Bang Adit izin bertanya dong, Oke, silakan. rekomendasi plugin yang bagus itu apa aja ya? Plugin yang bagus ya. Tergantung kebutuhan. Di sini ada ininya sih, ada kategorinya gitu. Biasanya yang paling trending itu, yang paling banyak dipakai itu bagus sih pluginnya, tergantung tapi butuhnya apa. Misalkan kalau butuh chart, ada beberapa plugin gitu, cari aja yang installnya itu paling tinggi. Itu biasanya direkomendasikan sama Figma-nya gitu. Kalau misalkan jumlah installnya itu udah mencapai 300 ribuan atau misalkan 1 jutaan, itu udah bagus banget pluginnya. Ada nggak, Dit? Mau izinannya juga, Dit. Kalau misalkan plugin yang background non copyright kayak gitu ada nggak? Non copyright ya. Iya. Biasanya Unsplash itu non copyright semua kayaknya. Oh, Unsplash itu ya. Oke. Unsplash itu non copyright semua kalau nggak salah ya. Soalnya banyak desainer yang pakai itu juga di itunya, di stok fotonya gitu kan. Bener-bener. Bener sih. Atau mungkin aku bisa coba cari di Google itu image free apa ya? Free copyright itu pasti banyak. Alspa salah satunya sih. Keren banget. Bener kata Bang Adit. Pinterest juga kalau nggak salah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini tadi ada yang nanya nih ke aku nih. Ini kalau buat game itu gimana, Dit? Waduh, desain game ya. Wah, lain lagi itu. Mungkin Game designer tuh kan ada beberapa macam. Ada yang karakternya khusus, ada yang environmentnya khusus. buat menu kan bisa. Kalau buat menu bisa pakai Figma kalau buat menunya. Benar-benar. Storyboard juga tuh. Nah, ya storyboard bisa pakai Figma. Nah, itu orang itu Hamzah. Oke, ada lagi nggak teman-teman nih yang mau nanya nih? Bisa lewat chat atau kalau misalkan ini malu-malu. Kalau nggak ada, saya mau kasih sebuah platform buat kalian bisa searching desain-desain gitu buat misalkan project pribadi. Bentar, loadingnya lama ya. Nah, ini salah satunya buatan BWA nih, pixel
bwa.com. Nah, kalau misalkan kalian udah punya kelas premium di BWA-nya, itu bisa langsung download desain freemiumnya di sini. Bisa dijadiin personal project sih buat nambah-nambah portfolio. Nah, terus ada juga Uplabs. Nah, di sini kalian bisa nemuin berbagai macam desain website, bisa juga desain desktop juga ada di sini. Desain mobile app yang paling banyak tapi. Nah, di sini juga kalian bisa upload desain kalian, dan bisa juga nanti kalau misalkan desainnya bagus dan konsisten uploadnya, itu bisa jadi premium seller dan bisa dapat passive income dari desainnya setiap bulan. Kalau ada yang berminat terjun ke UI UX design gitu, di samping pusing ngoding gitu kan, pusing ngoding nih, desain aja gitu, desain dulu di samping ngoding, itu bisa upload karyanya di sini gitu, bisa ngikutin challenge ini setiap hari ada, setiap minggu ada di situ. Di sini challenge ini bisa ngedongkrak juga buat kita di invite jadi premium seller kayak gitu. Ini saya kasih linknya. Dit, mau nanya Dit, ini ada yang mau nanya nih. Oke. Kalau misalkan mau buat animasi di front end itu gimana ya? Animasi Bisa lewat Figma atau ada yang lain? animasi kayak gimana? Kita coba Misalnya, ya. apa ya, kayak Misal animasi hover gitu, hover di website gitu. bukan hover, jadi animasi gerak kayak GIF gitu loh. Oh, GIF. Bisa pakai Figma, tapi gimana ya? Animasinya itu frame by frame dia kalau misalkan pakai Figma. Oh, berarti prototipenya banyak gitu ya, frame-nya. Prototipenya banyak nih, aku contohin. Aku kalau bikin animasi ya, itu seringnya pakai Adobe XD karena lebih ini loh, lebih simple gitu. Di sini udah lumayan ada sih ya animasi misalkan nih. Itu harus kita buat frame by frame gitu, kayak kita nganimasiin yang misalkan buku kecil yang dulu sering dipakai animasi sketch itu, nah kayak gitu konsepnya. Ini misalkan kayak gini. Nah, ini frame by frame. Ini ada beberapa frame. Kalau kita misalkan play, ini hasilnya kayak gini. Tunggu dulu. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kayak gitu. Nah, buat animasi segini itu ada berapa frame? Ada 20-an frame. Mantap. Kalau Mantap. buat opening YouTube, gue dari sini aja gitu, karena nggak bisa juga buat motion graphic di After Effects kan susah. Iya sih, benar-benar. Berat juga kan. Iya. Bang Adit, mau tanya lagi dong masalah animasi gini. Oke. Bukan pernah sih, kayak efek transisi gitu. Pernah lihat di website mana ya? Jadi dia tuh ada tombol. Dia kalau diklik itu kayak ada efek gelombang-gelombang gitu loh. Kayak kalau diklik itu jadi kayak kita neken AI kayak ripple gitu ya. Ya, itu kalau di website itu pakai apa ya? Atau mungkin di Android pakai apa untuk bikin animasinya secara codingnya ya? Kalau di Android itu ripple namanya, kalau yang kayak kita tekan itu ada kayak gelombang bulat gitu kan. Bulat gitu kan gelombangnya. Ya, betul. Nah, itu kalau di Android atau Flutter itu ripple namanya. Kalau di website nggak tahu. Website itu kayaknya ada deh. Ya ada, cuman aku
nggak tahu gimana ya cara buat. Saya jarang ngulik website aku, Rit. Kalau di Ripple itu dia apa namanya dia apakah frame by frame juga atau gimana? Kalau coding sih kayaknya built-in itu. Built-in ya? Iya. Wah ini kayaknya Bang Adit sudah mempersiapkan sesuatu nih. Oke, thank you. Oke. Ini salah satunya nih berapa ada 8 frame. Oke, ada lagi? Mau nanya lagi, Dit. Kan kalau di UI UX itu kan belajar nggak harus apa ya, nggak cuman desainnya itu harus bagus, tapi tata letaknya juga harus baik dan benar. Iya. Nah, itu untuk belajar kayak gitu referensinya dari mana, Dit? Nah, kalau itu tergantung platformnya. Kalau Android bisa ke material.io. Nah, kalau website itu apa ya? Bisa pakai material juga kayaknya kalau website. Aku biasanya kalau nentuin warna Nah, ini material design guideline namanya. Nah, seperti ini. Nah, di sini dia dijelasin itu font itu normalnya itu kalau kita membuat aplikasi yang presisi itu kayak aplikasi-aplikasi besar Instagram, Facebook dan yang lainnya itu ada ukuran khususnya gitu, ada aturan khususnya untuk tulisan, salah satunya ini material design, bisa untuk website juga kan. Di website itu ada material bootstrap itu kan, material bootstrap, MD bootstrap. Nah ini nih web nih. Nah Dit, aku juga mau nanya, Dit. Tadi tuh kayaknya Adit tuh apa ya, peka banget gitu sama warna dan font tulisan gitu, ukurannya yang pas gimana ya. Kayak tadi milih tambah itu Adit milih 36. Aku kira bakal milih 48. Ternyata pas lihat 36 tuh wah ternyata pas gitu. Jadi kayak peka banget gitu. Adit itu gimana caranya, Adit? Gimana biar peka gitu gimana, Adit? waduh gimana ya, mungkin banyak latihan gitu Bang ya. Atau awalnya saya ini apa namanya ATM gitu, amati tiru modifikasi desain orang. Oh, jadi dari aplikasi gitu ya? Ngeliat Ya aplikasi. dari aplikasi itu desain ulang, itu redesign namanya. Oh, pengalaman berarti. Oh, gitu ya Bang latihannya ya? Berarti banyak mengasah ya, Adit ya. Iya. Gak apa-apa lah, ngedesain aplikasi orang yang penting intuisinya bisa nyambung. Iya. Di sini kalau lihat nih desain pertama aku jelek sekali nih. Nah, belum presisi ini, belum sepresisi sekarang. Nah, ini 2019. Yang sekarang nah ini. Kalau di side by side gitu login page. Nah, seperti itu. Oke. Baik teman-teman, ada lagi nggak pertanyaan nih yang mau ditanyakan Bang Adit, Bang Randi misalnya? Nggak ada kan? Gimana nih teman-teman, ada nggak yang mau tanya-tanya nih? Barangkali mau
Karena kan mungkin buat desain dulu untuk mengoding dulu kita buat desain dulu gitu. Kita prototyping dulu, user testing dulu, gitu kan. Dan teman-teman ada yang penasaran gitu. Bang Randi juga share aset-aset konten katanya itu mungkin bisa di save. Terima kasih Bang Randi. Ada? Nggak ada gitu ya. Bang, Oke, sharing gimana? session ini bakal ada lagi nggak Bang? Ada. Tanggal 30 misalnya. Oke, kalau misalkan ada lagi Dit, mungkin yang mau disampaikan? Udah sih Bang, itu aja. Oke, saya stop screen dulu ya. Stop sharing. Oke, terima kasih. Ini bagus banget nih materi yang disampaikan sama Adit. Apa ya? Udah diajarin dari awal-awal toolsnya, dari Figma lengkap banget, dari sisi kanan, sisi kiri, itu dia dijelasin semuanya gitu. Keren banget. Sampai diajarin apa ada study case bikin to-do list gitu kan tadi. Keren banget. Oke, apa ya udah di penghujung acara. Terima kasih para teman-teman yang udah hadir dan sudah menyaksikan sharing session ini. Jadi sekali lagi sharing session ini tuh merupakan apa ya materi tambahan kepada kalian yang bersifat umum gitu. Jadi dapat dipahami dan digunakan oleh seluruh divisi kayak gitu. Nah juga sharing session ini merupakan salah satu kegiatan dari Research Group saya yang jadinya diharapkan teman-teman ini hadir dalam setiap pertemuannya. Nah, selanjutnya ini bakal ada sharing session lagi di tanggal 30 Januari besok. Ini tentang Agile Scrum. Nah, Agile Scrum ini mungkin bocoran dikit apa ya tentang manajemen project gitu. Nah, ini bakal disampaikan oleh Bang Dema ini insya Allah tanggal 30 Januari besok. Nah, oh ya untuk apa teknik pembuatan CV ini Bang Repe tadi berhalangan hadir, jadi nanti mungkin reschedule ulang waktunya, jadi mungkin ditunggu aja dan ditunggu kehadiran selanjutnya. Nah, oh ya dari masing-masing divisi kan juga udah diberikan ya materi-materi pembelajaran dari asistennya, nah itu bisa dipelajari dan kalau ada bingung langsung ditanyain aja, kalau perlu bahkan minta diajarin aja gitu, Bang ajarin gitu, langsung diajarin sama asistennya gitu kan, jadi biar kita tuh saling dekat gitu kan, jadi di sini nggak ada yang ngerasa paling pinter gitu kan, kita semua sama-sama menuntut ilmu gitu kan ya, sama-sama belajar bersama gitu kan, jadi jangan sungkan untuk tanyain ke asistennya langsung gitu. Nah gitu sih mungkin mungkin ini penutupnya ada motivasi sedikit untuk teman-teman yang semuanya yang kita sedang belajar gitu kan, sama-sama belajar kita, ada nggak motivasinya penutup gitu? Dari saya Bang. Iya ada nggak? Barangkali ada gitu. Gimana semangat Aduh. belajar? Kan tadi kan Ya, ada 2019 ke desainnya gimana gitu kan, mungkin ada gitu motivasi sedikit. ya intinya tetap semangat aja. Find yourself and grow. Itu intinya. Temukan dirimu dan kembangkanlah. Mantap. Mulai dari hal kecil dulu aja. Nanti lama-lama gede sendiri. Iya benar. Benar banget tuh. Keren banget kan tuh dari motivasinya Kang Adit. Sebagai penutup mungkin kalau dari saya apa ya, kita sama-sama belajar. Mungkin kayak mulai dulu terus nikmatin prosesnya, benar nggak Dit? Mulai dulu terus nikmatin prosesnya. Ntar lama-lama Betul. pasti bisa gitu kan. Rasa mudah gitu di jalan. Oke, paling gitu aja. Terima kasih sekali lagi teman-teman udah hadir di acara ini dan kedepannya ditunggu di acara selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Bang. materinya. Mantap. Bang Novel nanti